الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عدة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولماذا تقدم من أشرف محمدية وجودا توجه إلى الله متوسلا بشيء وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيده مذكورا وفي ذكره محمودا ويتوب عليك رحمة مقبولة وتوجه هذه العيشة وسيلة الرسولة. اللهم يا من إليه نتوجه الأمر فتوت الظاهرة ولا تغيش حق يحلفة الزال منه القيودات الغامرة. نتوجه إليك الشافي والشهيد والشهيد وسيدك الشاطئ الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته الآمين. أن نصلي وتسلم على تلك الزوج الكامل مصطفى ونطق محفظ الشريك وحمل ولد دعوتك الشاملة على إلى الغفار المحبوب لك والمعصص بشرف الأبحار في كل موطن وعجل القدر ومدرس من ذلك في بالك وشرك كرسي ذلك لآذي ولادك سيد الغالي نصر في السردار عبد المحبوب الحارث المخصوص منك بعجل الحصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحلي أطيب به من أحبابه. اللهم نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تدرجنا في حركاتنا وسكنتنا بعيننا يدك وتفضل في جميع وارنا وقوتنا في جميع آياتك وأحاسنه وأغفر ولم شرك إليك وإلى ذهبك رعاية أعمالنا ونتقبل منا ما تعرفنا به من يدنا وأقمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحديث من الحاضرين وفي درجة اتباعه من السالكين والملك وحكيم من المعلم ولهديك من الحافظين. اللهم إنا نسألك في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا ودنا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيرنا. ربنا برسولك وما جاء به من الدين وتوجه إليك بالمستسفين أن تقبل الانتقام منا بالغفران والمنشئ باللسان والسائل بالفساد والمعامل بالمعامل والنجر والنصر بالهدي والسر والله والظاهر وأمم ببركته والشريك السريع. Insyaallah episode ini telah menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwasanya di malam nisfu Syaban kita menghidupkan malam-malam ini dengan ketaatan takwa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Musola Baitul Mukminin, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah beliau diberikan kesehatan dan seluruh para hadirin baik ibu-ibu, bapak-bapak, mas dan pemuda-pemudi umat kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada malam hari ini kita mendapatkan syafaat dunia dan kelak kita mendapatkan syafaat di akhiratnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah masuk malam nisfu Sya'ban, malam Rabu. Tadi tepatnya pada asar sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Sekaligus ini tawakufan itu penutupan rutinan bulanan setiap malam berbukon di Musola Baitul Mukminin yang biasanya diadakan setiap malam berbukon. Ini penutupan karena akan menjelang bulan Ramadan. Sudah terasa sudah hampir 1 tahun, bayangkan itu
itu orang menjaga istiqomah terasa talwil tatil tapi tetap ono si mangkatnya sidik akeh tetap ono si mangkat insyaallah berkah ya itulah itu tergantung daripada keniatannya masing-masing ya keniatan yang mimpin keniatan yang hadir dan keniatan para jamaah yang duduk di sini sudah sampai mau 1 tahun bayangkan ya alhamdulillah insyaallah istiqomah ini dari Allah sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini rutinan bulanan ya di Musyawarah ini penutupan sementara dibuka lagi nanti setelah Syawal yaitu setelah haul pagelaran tepatnya tanggal 15 Syawal. Setelah tanggal 15 Syawal haul pagelaran Habib Soleh di Sekap Al-Habsyi maka dibuka lagi rutinan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu bahwasanya ini bulannya Nabi Muhammad SAW ya. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran surat Al-Asr. Itu Allah dan para malaikatnya bersolawat ya. Allah memerintahkan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu tepatnya di bulan Sya'ban. Dan tepatnya lagi di dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya ada 5 malam yang dimana seorang hamba jikalau berdoa maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dikabulkan atau diijabah. 5 malam tersebut ialah yang pertama malam 1 Rajab ya kemarin ya malam 1 Rajab itu ketika jenengan berdoa kepada Allah maka doanya langsung sampai kepada Allah dan akan dijawab oleh Allah tidak akan pernah ditolak. Ingat-ingat ini malam-malam mulia dalam kalender Hijriah atau dalam agama Islam. Yang kedua malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri berbanyak doa. Yang ketiga malam Idul Adha. Yang keempat malam Jumat. Malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rajab itu malam-malam yang dimuliakan Allah, malam-malam yang diharamkan Allah, yaitu yang diangkat kemuliaannya oleh Allah, sehingga barang siapa yang menghidupkan malam tersebut banyak doa meminta ampun maka Allah akan berikan ampunan dan Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan kabulkan daripada segala doanya. Dan yang terakhir ini tepatnya yaitu malam nisfu Sya'ban. Tepatnya para salafus soleh menurut ahli falak ya dihitung bintang dan lain sebagainya ini jatuh pada hari Selasa malam Rabu malam nisfu Sya'ban. Maka amalan yang harus jenengan lakukan ialah di sini jenengan terbanyak istighfar, terbanyak sholawat, terbanyak sedekah di malam nisfu Sya'ban. Ingat-ingat di malam nisfu Sya'ban jenengan terbanyak sedekah, sholawat, istighfar. Kalau bisa nanti malam jenengan yang tidak pernah sholat malam, sholat qiyamul itu sholat malam tidak harus tidur dulu. Kalau niat sholat malam tidak harus tidur dulu. Tapi kalau sholat tahajud ya harus tidur walaupun sebentar. Kalau jenengan tidak tidur terus niat sholat tahajud itu bukan jadi sholat tahajud, tapi jadinya sholat qiyamul lail, sholat malam. Nah ini jenengan ketika malam ini Sya'ban ini menghidupkan akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat ya, mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang enggak pernah sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah qiyamul lail, maka malam ini jangan monggo ya melakukan sholat sunnah tersebut. Tidur, niatkan tidur, saya nanti sepertiga malam bangun akan menunaikan sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban sebelum sampai daripada azan subuh. Di situ jenengan minta ampun sama Allah, di situ jenengan minta ampun sama Allah, ya istighfar sama Allah dan minta sama Allah bahwasanya
doa-doa yang jangan sampaikan pada malam ini, terlebih lagi ditambah rahmat nih, ditambah rahmatnya Allah turun hujan, masya Allah, double pahala, fadilah ya, keutamaan pada malam hari ini. Sudah malam nisfu Sya'ban, ditambah lagi hujan, itu suatu nikmat, suatu anugerah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya para ulama salafus saleh, para kiai, para habaib itu mengajarkan ketika malam nisfu Sya'ban ya, baca maghrib atau baca isya, yang belum baca yasin maka baca yasin 3 kali ya. Yang setiap kali baca yasin selesai diniatkan yang pertama baca yasin ya, yasin wal qur'an yang haditsnya surat mustaqim dan diniatkan baca yasin yang pertama itu niatnya agar dipanjangkan Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi maghrib gak baca yasin, boleh gak sekarang baca yasin? Boleh. Akadnya sedurungi subuh, karena malam itu Sya'ban atasnya anggapnya subuh. Kesempatan jenengan ya baca yasin, niat pertama ya Allah saya membaca yasin dengan niat agar umur saya diberkahi dan umur saya dijadikan umur yang dimana di situ taat kepadamu ya Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua baca yasin juga ya, yang pertama tadi baca yasin dengan niat seperti itu. Setelah itu doa nisfu Sya'ban kan banyak sekali itu ya di majmu' kitab yang ada itu ya. Setiap baca yasin 6 kali dengan niat itu dipanjangkan umurnya, diberkahi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ini mustajabnya doa bagi doa. Sama ngerti jangan penginjil ya, doa jadi kita berbagi Allah. Baca yasin, aktif dari subuh oke. Ya, tadi karena musola masjid dia biasa maya baca maghrib. Yang nggak sempat orang yang kerja nanti malam di rumah nggak apa-apa, sendirian nggak apa-apa, nggak bisa baca yasin. Ini orang yang bisa baca yasin dengan dengerin aja, nggak apa-apa. Ya, orang Islam ngomong artinya apa ya? Orang jadi tetap anak ikhtiar. Niatnya ini ya, baca yasin pertama, yaitu dengan niat dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baca doa nisfu Sya'ban. Terus baca yasin lagi yang kedua dengan niat apa? Agar ya Allah saya niat baca yasin yang kedua niatkan agar saya dijauhkan dari segala bala, musibah, bencana, malapetaka, dan sesuatu yang tidak baik, dan dengan niat juga dilapangkan daripada rizkinya, dilapangkan daripada rizki. Ya rizkinya jenengan lapang sing mantep jadi lawang. Karena apa? Dibaca yasin di malam Sya'ban dengan niat dilapang rezekinya dan dijauhkan dari segala musibah, bencana, malapetaka dan lain sebagainya. Itu baca yasin yang kedua dengan niat itu. Terus baca doa nisfu Sya'ban juga. Itu urutannya seperti itu caranya. Para ulama salafus saleh mengajarkan seperti itu para kiai berhabaib. Baca yasin ya dengan niat berbaca dengan niat yang pertama tadi langsung selesai baca doa nisfu Sya'ban. Yang kedua baca yasin dengan niat yang kedua seperti tadi ya. Setelah itu selesai baca doa. Terus dengan niat yang ketiga, apa niat yang ketiga? Ya Allah saya baca yasin agar saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, dan keluarga saya, anak keturunan saya itu meninggal dalam keadaan baik husnul khotimah. Karena belum tentu orang ibadahnya ninggalin aktif ya, anak sing ibadah amalahnya tapi ninggalin husnul khotimah, ma'udzubillah min dzalik. Makanya kita minta kepada Allah sebelum baca yasin, ya Allah aku niat baca yasin yang ketiga dengan niat agar keturunanku, keluargaku, aku dan ahli baitku kelak ketika dia ajal menjemputku, menjemput keluargaku, ahli baitku dan keluargaku semuanya, anak keturunanku meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setelah itu baca doa nisfu Sya'ban. Itulah ajaran-ajaran yang disampaikan, yang diamalkan, yang dianjurkan oleh kaum para salafus saleh, yaitu para kiai dan sahabat itu terdahulu. Maka jika jenengan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, jenengan
orang bakalan yang yakin malam Sya'ban di malam yang dimana malam malam itu malam yang tidak akan pernah doa sehari itu dalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada orang yang doanya ataupun tidak mendapat ampunan pada malam Sya'ban. Jikalau ada orang yang tidak mendapat ampunan pada malam Sya'ban, maka niscaya ia di malam akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang berdoa tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, padahal ini bulannya Nabi Muhammad, siapa yang bersolawat, siapa yang beristighfar, Allah pasti akan ampuni walaupun doanya sebesar gunung. Setiap manusia pasti punya doa, punya dosa, punya hilang, punya salah. Gak mungkin saya jangan gak punya salah, gak punya dosa, ya. Terlebih lagi ini bulan diangkatnya amal, dan ternyata takdir manusia. Allah menulis takdir manusia kasih jenengan sedaya kowe bulan iki dan malam Sya'ban. Jenengan ditulis dadi wong sufi, dadi wong lanang, dadi wong pinter, dadi wong bodoh, matine mesti hikmah, ditulis di lembaran Lauhul Mahfuz, ya. Itu terjadi pada malam Sya'ban. Makanya jenengan istighfar, menapa menjenengan pas Allah merubah catatan takdir amal manusia, catatan manusia, jenengan dicatat sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang kaya, bermanfaat. Dengan apa? Dengan menghidupkan malam Sya'ban dengan istighfar, sholawat, sedekah, salat qiyamul lail, tilawat Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ada orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Sya'ban. Siapa mereka? Yang pertama para dukun, para ahli sihir, wong sing senenge musyrik kali Gusti Allah, menyekutukan Allah, disenengi naik sesajen sawah, naik sesajen kuburan, ya, naik sesajen rumah, orang cuma dari sesajen pojok rumahan kakak kali ya. Kowe pada oleh ayat yang Gusti Allah kuwi ngati-ngati mengani jenengan ning sedekah tobat malam jaga mungkin malam jaga insyaallah dosa jenengan sing gedhi kuwi mau diampura kali Gusti Allah. Terus siapa lagi? Peminum khamr, pecandu narkoba, orang-orang yang minum obat-obatan yang memabukkan sehingga hilang akal sadarnya, sehingga hilang kesadarannya. Siapa mereka? Mereka yang punya akal tapi akalnya sengaja dihilangkan, ya, akalnya dihilangkan. Dengan apa? Dengan minum khamr. Orang-orang yang minuman khamr, minum ciu, ampun ya, minum obat-obatan dan lain sebagainya untuk menghilangkan akal, itu benar tidak dapat ampunan dari Allah. Makanya di malam Sya'ban ini minta ampun sama Allah. Jangan sampai di malam Sya'ban masih melakukan hal seperti itu, maka celaka di malam-malam yang lain, malam-malam yang mulia yang lainnya, ia akan tetap tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga apa lagi? Yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam Sya'ban, di bulan Sya'ban, di bulan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW itu di bulan Sya'ban puasanya full penuh 30 hari, ya. Padahal di bulan-bulan yang lainnya Nabi itu puasa banyak, tapi di bulan Sya'ban Nabi sampai full. Makanya sih dari Aisyah radhiyallahu anha sampai heran, kenapa? Karena Nabi ingin ketika datangnya bulan Sya'ban, Nabi ingin bahwasanya Allah melihat Nabi dalam keadaan taat, dalam hal ibadah berpuasa, dalam keadaan lapar untuk taat kepada Allah. Gitu. Terus di bulan Sya'ban ada orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa yang ketiga? Yaitu orang yang ini. Ada orang yang memiliki sifat syahna. Tahu sifat syahna? Tahu nggak sifat syahna? Syahna. Ada orang yang memiliki sifat syahna, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah, terlebih lagi di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, di malam Sya'ban. Sifat syahna seperti apa? Iri, dengki, duit dendam, main silaturahim, tiara-ara, dilem, ya, cengkeran, suara anas, babe.
ya bisa silaturahim ora gelem dendam benci sengit karo keluargane karo tanggane karo kancane karo wong liya. Wong liya jalan ngampur maring jenengan terus bae nyimpen mengati semua apik-apik karo sifat syahna. Mulane jenengan hati-hati wong sing dendam iri benci sombong sifat syahna. Maka pada malam hari ini ketika ia tidak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mendapatkan ampunan selama-lamanya, terlebih lagi di bulan-bulan atau di malam-malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngati-ngati ojo sampai malam nisfu Sya'ban, terlebih lagi hujan deras. Benar ya, pada malam hari ini itu suatu tanda isyarat dari Allah. Bahwasanya Allah itu membuka luas pintu taubat untuk hamba-hambanya. Monggo dengan asal-asal taubat kalau Gusti Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Gusti Allah. Monggo dan kita dari saksi. Allah yang menciptakan Allah berjuta-juta liter air yang jatuh ke bumi pada malam hari ini. Itu ada yang membuat, siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala itu bersaksi lihat jenengan semua. Air itu melihat jenengan semua pada malam hari ini menunjukkan malam Sya'ban, duduk ya, walaupun jenengan punya lelah, capek, sibuk, ngantuk, tapi jenengan meluangkan waktu. Masya Allah, ya. Ngomong sing dipilih Gusti Allah, sing digerakkan karo Gusti Allah. Ngomong dan pada turengan jenengan mengucapkan masyaallah. Gue ngomong sih diberi karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diundang sing penting kan Nabi senang, sing Allah senang, sing apa Quran Nabi begini. Dan itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah sia-sia. Ya, jenengan saat ini lelah mencari pahala, lelah capek mencari rahmat, mencari barokah, pintu salat dari mukminin, wasilahnya di majelis taklim Allah bagusnya, hasilnya baru selamat dan usaha yang lainnya, itu tidak akan pernah. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Maka syukur, alhamdulillah, malam hari ini kita walaupun lelah, capek, ya, dengan kegiatan kita dari pagi sampai sore, kegiatan kita masing-masing, tapi kita masih menyempatkan untuk taat ibadah kepada Gusti Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perbanyak ya istighfar, minta ampun sama Allah, perbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau bisa ini hujan airnya diambil, istighfar astagfirullah, berujuk bagi hujan jangan sabonati sesuatu yang merapi jangan untuk kabeh penyakit untuk kabeh ya diniati bersifat. Dan sebelum ditutup ini ada amalan dari kata Syekh Malik ya Sultan Al-Ilm Habib Salim bin Abdullah bin Masyadiri. Ada labis guna madahu bin nafas, maka rezekinya selama 1 tahun tidak akan pernah terputus dan tidak pernah akan kekurangan masalah beban rezeki. Buktinya baik dengan niat sama Allah. Itu ijazah dari Al-Imam Habib Salim bin Abdullah bin Masyadiri. Nanti tulisnya kapan sih?
Bisa sekarang sampai pokoknya paketnya baca subuh kayak ngomong-ngomong baca asin paketnya baca subuh ditulis di kertas. Setelah ditulis ada malahu rizquna malahu minafat, itu ditutup, jangan dibuka lagi, langsung taruh di dalam dompet, ya dompet taruh dalam perangkas, taruh di tempat uang kena, taruh di tas kena, taruh di tempat dagangan kena, pokoknya tempat wajib duit ini tulisan kui, ya kui walau mana Quran, para ulama, para kiai dahulu seperti itu, main berkah segini setahun orang entek tetap anak duit terus. Dan itu saya sudah membuktikan, sudah 8 tahun ini saya membuktikan. Apa kalau katakan duit selama setahun, dompet aku selalu anak duit, alhamdulillah ya alamin, bukan tinggi jenengan untuk amalkan kuncinya yakin, nulisnya dalam keadaan suci, ngadep kiblat, penulis langsung ditutup, tekan modal dompet atau tekan berangkas atau tekan tempat dodol, ya semua ada duit ini aja dibuka, buka hari-hari kok tahun ngarep. Jadi seperti itu ya, insya Allah manfaat, barokah, ya. Ini disaksikan hujan, itu amalan itu dari kerajaan ilmu pada zamannya Arab Salim bin Allah bin Syakri, Jogotek di Quran surat Shad ayat 54, inna hadza la rizquna malahu min nafat, ditulis ya, monggo diamalkan. Jawab, oh pintu jasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebih dari saya mohon maaf yang besar-besarnya, ya. Insya Allah kita berjumpa lagi di tahun depan, ya. Dan nanti Majelis Taklim Al-Anwar Indonesia juga mengadakan sholat taraweh jam 9 malam khusus untuk para pekerja bebas siapa saja yang datang. Pada sholat taraweh, sudah Ramadan, dilanjut kajian bulan Ramadan. Seperti itu selama 30 hari sampai malam takbiran. Monggo hadir untuk umum, ajak saudara jenengan sedaya nggih. Salat tarawih majelis bar, salat tarawih musala karo masjid rampung. Tujuannya apa? Sing kerja-kerja men ora ketinggalan tetap bisa salat tarawih. Mau sing kerja pada jam sangat, jam baru ya. Bisa nangkat salat tarawih, karena salat tarawih batasnya anjurna salat subuh. Ya insyaallah manfaat barokah. Maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana